Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Fernanda. Nah, jadi di sini saya akan melakukan treating vertebra, terkhusus pada treating cervical dan juga treating thoracal. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah assessment. Nah, adapun juga pada kolumna vertebra ada 3 hal yang harus kita pahami atau 3 komponen. Yang pertama itu adalah komponen otot. Nah, komponen otot ini sebagai alat gerak aktif, kemudian komponen saraf, dan terakhir ada komponen artikular. Nah, di sini sebagai alat gerak pasif. Adapun yang harus kita ketahui yaitu prinsip tubuh manusia. Pertama ada ekstraartikular. Ekstraartikular itu terdiri dari kulit, otot dan sendi. Kemudian ada paraartikular, terdiri dari fascia dan ligamen. Nah, yang terakhir itu ada intraartikular, terdiri dari kapsul sendi. Ya baik, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan gerak aktif. Nah, pemeriksaan gerak aktif ini kita menyuruh pasien untuk menggerakkan cervicalnya. Pertama, coba Pak tunduk ke bawah. Ya, nah di sini otot bagian belakang sini otot mengalami penguluran, sedangkan yang bagian depan mengalami kompresi. Nah, kemudian coba didongakkan ke atas. Ya, nah, di sini bagian otot depan mengalami penguluran dan bagian belakang mengalami kompresi. Nah, adapun ligamen yang sering kali bermasalah pada kolumna vertebra ini adalah kolumna posterior, dimulai dari cervical sampai dengan sacrum. Ya baik, selanjutnya saya akan menyuruh pasien melakukan gerakan aktif yang berikutnya, yaitu coba ditekankan. Nah, di sini bagian kiri ini otot mengalami terulur, kemudian yang sebelah kanan ini mengalami kompresi. Coba di sebelah kiri kan. Ya, nah di sebelah kiri ini otot mengalami terulur dan juga bagian kanan mengalami ataupun di sebelah kiri kompresi, yang sebelah kanan mengalami terulur. Nah, setiap gerakan itu pasti ada otot yang mengalami kompresi maupun terulur. Ya baik, selanjutnya kita melakukan gerakan pasif, yaitu gerakan yang dilakukan oleh praktikan atau fisioterapis. Pertama kita coba melakukan gerakan fleksi, kemudian ekstensi, kemudian lateral fleksi sinistra, kemudian lateral fleksi destra, kemudian rotasi sinistra, kemudian rotasi destra. Nah, kemudian kita melakukan gerakan tahanan pada pasien. Coba Pak dikebelakangkan. Ya, kemudian gerakan fleksi kita melakukan penahanan. Ya, kemudian coba digeser ke kanan. Oke, kemudian ke kiri. Ya, kemudian kita melakukan rotasi. Coba digoyangkan ke kiri. Oke, coba digeser ke kanan. Ya baik, yang selanjutnya kita melakukan strengthening dan juga stretching. Nah, kalau kita berbicara strengthening, apabila bagian otot pasien di sebelah sini mengalami pelemahan, maka yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Pasien melawan tahanan dan kita menahannya. Begitupun sebaliknya, apabila mengalami pelemahan pada sebelah kanan atau bagian destra, maka suruh pasien untuk melawan. Kemudian kalau kita berbicara mengenai stretching, apabila otot bagian depan pasien mengalami pemendekan, maka kita melakukan ya, apabila bagian belakang yang mengalami pemendekan, maka kita melakukan gerakan fleksi. Ya, kemudian seperti ini. Nah, ya itu tadi gerakan stretching apabila ada pemendekan pada otot. Kemudian yang terakhir itu ada apabila ada bagian sendi yang mengalami blocking, maka yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Nah, baik, yang terakhir adalah kita akan melakukan treating pada thoracal. Nah, apabila ada pembatasan sendi
pada pasien, pertama-tama kita harus melakukan seperti ini pada pasien. Apabila ada pembatasan sendi ke kiri, maka yang harus kita lakukan adalah yang pasien seperti itu. Kemudian apabila ada pembatasan pada bagian kanan, sekian. Wrist joint ini dibentuk oleh beberapa komponen, yaitu pertama, radio ulnar distal, yang dimana itu adalah pertemuan antara tulang radius dan tulang ulna pada bagian distal. Kemudian jejeran tulang-tulang pada proximal wrist, yaitu pertama, scapuloideum, lunatum, kemudian triquetrum, visiform, setelah itu di atasnya ada trapezium, kemudian trapezoideum, kemudian capitatum, dan hamatum. Kemudian untuk gerakannya itu ke arah dorsal, kemudian plantar, kemudian ke arah ulnar, dan ke arah radial. Kemudian untuk gerakan aktif itu komponen ototnya dan tendon, yang dimana dia itu sebagai alat gerak aktif, kemudian komponen tulang sebagai alat gerak pasif, dan kemudian ada saraf. Selanjutnya untuk gerakan pasif itu dorsofleksi, plantar fleksi, ulnar deviasi, dan radial deviasi. Ada 3 prinsip yang terjadi ketika ada gangguan, maka perlu diperhatikan itu ekstraartikular, yang dimana termasuk di dalamnya itu otot, ligamen, tulang, serta artikular. Kemudian paraartikular, yang itu di mana di dalamnya ada komponen fasia dan ligamen. Kemudian intraartikular, yaitu bantalan sendi dan akar-akar dari sendi. Nah, untuk otot-otot yang berada di regio wrist itu ada flexor carpi ulnaris, kemudian flexor digitorum superficialis, kemudian palmaris longus, flexor carpi radialis, setelah itu extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, dan extensor carpi ulnaris. Perkenalkan, nama saya Gina Grifina Karudin dengan NIM R0211911033 dari Program Studi Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan Principle of Treating pada ankle and foot. Seperti yang kita lihat, kita harus mengetahui ini merupakan bagian dari ankle dan ini merupakan bagian dari foot. Nah, ankle and foot, apabila terjadi masalah pada knee joint pada seseorang, maka ia juga akan mempengaruhi pada ankle joint. Dan juga begitu juga pada kasus apabila gastro mengalami cedera, maka dia juga akan mempengaruhi sistem kerja dari si ankle joint. Nah, ankle and foot ini merupakan satu kesatuan yang sering mengalami masalah karena yang pertama, ankle and foot dia bekerja dalam sendi-sendi yang sibuk. Kemudian yang kedua, dia itu menumpu berat badan. Sekarang kita masuk ke principle of treating ankle and foot, dan kita masuk ke cara pemeriksaannya. Yang pertama adalah kita membandingkan antar kedua kaki pasien, membandingkan yang mana sehat dan yang sakit dengan cara meminta pasien untuk mendorsofleksikan kakinya. Tabe bisa dorsofleksikan. Nah, dengan cara ini kita bisa melihat mana kaki yang mengalami limit atau keterbatasan dalam menggerakkan dorsofleksi. Turunkan. Kemudian minta juga pasien untuk plantar fleksikan kedua kakinya. Kemudian pronasi kaki, supinasi kaki, dan pronasi kaki. Nah,
itu merupakan gerakan secara aktif. Kemudian kita masuk ke gerakan secara pasif. Yang pertama-tama kita pegang bagian calcaneus pasien, lalu kita traksi ke arah kaudal. Kemudian tangan satunya kita traksi ke arah kaudal, kemudian tangan satunya memegang aspek lateral, lalu kita berikan gerakan dorso. Kenapa kita tidak memegang bagian medial? Mengapa harus pegang bagian lateral? Karena akan menimbulkan gerakan semu dan juga supinasi. Maka dari itu kita menggunakan bagian lateral foot. Kemudian dan jangan lupa untuk berikan gerakan plantar fleksi, medial, lateral, supinasi, dan pronasi. Pemeriksaan selanjutnya kita juga jangan lupa untuk memberikan gerakan supinasi dan pronasi. Lalu pemeriksaan selanjutnya kita masuk pada bagian foot. Nah, pertama-tama kita pegang bagian chopard joint, lalu kita berikan gerakan dorso. Yang perlu diingat di sini saat diberikan gerakan ini, usahakan agar ankle tidak bergerak. Karena kenapa? Kalau misalnya ankle-nya bergerak, maka itu merupakan gerakan dorsofleksi ankle, dan kita di sini memberikan gerakan sedangkan kita di sini memberikan gerakan pada si foot-nya ini. Kemudian jangan lupa juga memberikan gerakan pada plantar, medial, lateral, supinasi, dan pronasi. Sekarang pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan exercise, ROM exercise. Jadi pemeriksaan ROM exercise itulah tadi pemeriksaan pada ankle and foot. Sekarang kita masuk pada kasus. Nah, salah satu contoh kasus adalah stress fracture pada metatarsal 5. Nah, biasanya stress fracture pada metatarsal 5 itu terjadi apabila pasien pada pagi hari saat berdiri ia mengalami nyeri di bagian sekitar metatarsal 5. Itu penyebabnya karena banyak hal, salah satunya itu bisa jadi karena overweight. Jadi pertama-tama pemeriksaannya yaitu kita mempalpasi bagian sekitar metatarsal 5 dan berikan juga gerakan seperti plantar fleksi atau dorsofleksi. Dan jika pasien mengalami rasa sakit, maka kita beralih ke pemeriksaan selanjutnya. Nah, biasa orang yang mengalami stress fracture pada metatarsal 5 itu pertama-tama diberikan heating. Karena kenapa heating? Karena ia berada di daerah superficial. Kemudian diberikan intervensi dengan cara bisa dorsofleksi atau plantar fleksi. Kemudian intervensi selanjutnya itu diberikan dengan memberikan modalitas SWT untuk memperbaiki kolagen. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut, kemudian kita memberikan tes dengan beberapa gerakan. Lalu tanyakan kepada pasien apa ia masih merasakan sakit atau tidak, dan kita juga melihat perbandingannya. Ini saya akan memperagakan bagaimana principle of treating dari shoulder dan elbow. Jadi di shoulder ini ada namanya glenohumeral joint. Di glenohumeral joint ini ada namanya kapsul sendi. Kapsul sendi yang dimana kapsul sendi ini bagian yang sering bermasalah di setiap orang. Jadi kapsul sendi sendiri itu ada dibagi 3 bagian, yaitu caudal,
di dalam sini caudal, terus anterior atau depan, dan posterior atau belakang. Jadi yang pertama, saya akan melakukan traksi shoulder pada glenohumeral joint pada kapsul caudal, kapsul di bagian dalam sini. Jadi pada saat itu pasien tidak dapat melakukan gerakan abduksi dan fleksi. Jadi latihannya seperti ini. Jadi kedua tangan fisioterapis itu ada di sini di lengan pasien seperti ini. Terus di sini ada tiga step, yaitu traksi, translasi, dan roll sliding. Yang pertama traksi. Traksi ini yaitu untuk memperlebar space dari artikular atau dari joint itu sendiri. Jadi traksi kita tarik begini, traksi. Nah, terus translasi kita dorong ke bawah seperti ini. Roll sliding, kita bergerak ke sini. Jadi saya ulangi. Traksi, translasi, roll sliding. Seperti itu pada bagian caudal. Sedangkan pada bagian anterior atau bagian depan kapsul dari glenohumeral joint ini, yaitu sebelah sini, ketika pasien tidak dapat misalnya mengambil dompet di saku belakang seperti ini gerakannya, dan dia untuk perempuan dia tidak bisa untuk membuka beranya. Jadi latihan ini diberikan. Jadi kayak tadi ada 3 step: traksi, translasi, roll sliding. Jadi tangannya seperti ini. Kita traksi, translasi, roll sliding. Saya ulangi, untuk bagian anterior atau bagian depan dari kapsul glenohumeral joint itu kita traksi, translasi, roll sliding. Traksi, translasi, roll sliding. Jadi selanjutnya untuk bagian posterior atau bagian belakang kapsul, jika pasiennya ini terbatas dalam aktivitas misalnya mencuci ataupun menyisir ataupun kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jadi untuk latihannya itu sendiri, tangan pasien seperti ini. Jadi tangan kita, tangan kanan ada di sini dan di sini, tangan fisioterapis. Jadi ada 3 juga, traksi, translasi, dan roll sliding. Pertama kita traksi dulu. Traksi, translasi, roll sliding. Traksi, translasi, roll sliding. Seperti itu. Traksi, translasi, roll sliding. 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 Seperti itu. Selanjutnya adalah principle of treating traksi elbow. Jadi di sini di elbow ini itu ada 3 tahap juga, yaitu traksi, translasi, roll sliding. Jadi yang pertama, tangan pasien seperti ini.
dalam keadaan baring juga. Jadi tangan fisioterapis ada di sini, memegang ini sebelah sini. Jadi terus satunya ini di sini. Oke. Jadi traksi, translasi, kalau roll sliding tangannya berpindah, roll sliding. Saya ulangi. Traksi, translasi, roll sliding. Kemudian traksi dan translasi pada wrist joint. Kemudian gini. Traksi, translasi, roll sliding. Traksi, translasi, roll sliding. Sekarang kita masuk pada bagian traksi, translasi, dan roll sliding pada hip. Di hip itu ada 4 yang kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian anterior, lateral, posterior, dan juga medial. Pertama itu adalah anterior. Nah, di anterior itu ada 2 gerakan. Gerakan yang pertama pasien tidur terlentang, terus ini tahan ya. Tahan. Ya, tahan. Nah, ini bertujuan meliputi pada iliopsoas pasien, paravertebral dan intraartikular. Ya. Sekarang pemeriksaan yang dengan cara kedua dari anterior. Itu caranya adalah traksi, translasi, roll sliding. Traksi, translasi, roll sliding. Kemudian yang ketiga adalah bagian lateral. Traksi, translasi, roll sliding. Traksi, translasi, roll sliding. Sekarang bagian posterior. Traksi, translasi, roll sliding. Traksi, translasi, roll sliding. Dan yang terakhir itu medial. Fleksikan. Oke. Traksi, translasi, roll sliding. Traksi, translasi, roll sliding. Traksi, translasi, roll sliding. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan traksi pada regioni. Pertama itu kita suruh pasien untuk berbaring. Jadi kita lakukan saja langsung. Pertama di sini traksi, translasi, cross slide. Saya ulang lagi. Traksi, translasi, cross slide. Traksi, translasi, cross slide. Ya. Adapun gerakan lain pada traksi regioni seperti ini. Traksi, translasi, cross slide. Traksi, translasi, cross slide. Ya. Traksi, translasi, roll sliding. Traksi, translasi, roll sliding.